Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita Gending Alas Mayit Hasutan Iblis episode 13. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Hari semakin malam, tak ada satupun cahaya masuk ke hutan itu. Laksmi tersadar dan menyeret tubuhnya sedikit demi sedikit. Di tengah rasa dendam yang menyelimuti, ia sampai ke sebuah sendang yang digenangi dengan air yang berwarna hitam. Bau busuk mengelilingi tempat itu. "Mati, warga desa harus mati," bisik Laksmi di setiap langkahnya. Suara gemericik air terdengar, riak air muncul dari genangan air yang berwarna hitam itu. Sebuah kepala dengan sanggul di kepala muncul dari dalam sendang, namun tak ada bola mata di wajah itu. Makhluk itu berdiri dan semakin mendekat ke Laksmi. "Aku bisa nolongin kamu membunuh orang-orang itu," ucap makhluk itu pada Laksmi. Laksmi memandang setan itu. Setelah semuanya ia lalui, wajah seram setan itu sama sekali tidak membuatnya takut. "Saya kasih apa aja, yang penting warga desa mati," ucap Laksmi kepada makhluk itu. Suara gong berbunyi, penglihatanku menjadi kabur. Mataku kembali melihat orang-orang di balai desa. Aku masih terbawa emosi. Selain itu, roh Laksmi masih berdiri di depanku dan wajahnya tidak lebih dari sejengkal dari wajahku. "Kamu sudah tahu semuanya, Danan. Kamu masih mau membantu warga desa yang biadab itu," ucap demit itu kepadaku. Wajahku merah padam, terlihat di pintu ruangan Pak Kades berdiri dengan seorang yang dijaga oleh beberapa anak buahnya. "Itu pasti Aswangga." Aku merapalkan ajian lebur saketi pada tanganku dan bersiap menyerang mereka. "Balaskan dendamku, Danan, balaskan rasa sakitku, dan jadilah pangeranku di alas mayit," ucap roh Laksmi diikuti dengan tawanya yang mengerikan. Suara gamelan mengalun tanpa henti. Terlihat sesosok demit perempuan berdiri di tepat di samping sahabatku Danan. Kalian yang telah membunuh Laksmi," teriak Danan yang baru saja tersadar dari penglihatannya. Wajah Danan terlihat merah padam, emosi terpancar jelas dari wajahnya. Sebuah mantra terucap dari mulutnya dan itu diarahkan ke warga desa. Aku melemparkan gong kecil yang kupegang dan segera menghalangi serangan Danan yang diarahkan ke warga desa. "Danan, eling Danan, demit itu memengaruhi kamu," teriakku sambil menunjuk pada hantu Laksmi yang tertawa dengan mengerikan. Bunuh mereka, Danan, balaskan dendamku." Demit itu terus membisikkan kata itu ke Danan. "Minggir Cahyo, jangan lindungi mereka. Mereka lebih biadab dari setan-setan ini," ucap Danan yang masih berusaha menyerang Aswangga. Aswangga memaksa Laksmi untuk melayani nafsu bejatnya. Anak buahnya memperkosa dan meninggalkan jasad Laksmi begitu saja di alas mayit. Teriak Danan dengan penuh emosi. Warga desa yang menyebabkan orang tua Laksmi mati, terutama si kepala desa keparat itu. Aku menoleh kepada Pak Kepala Desa dan Aswangga memastikan kebenarannya. Mereka terlihat pucat dan berusaha meninggalkan balai desa. "Bukan begini caranya, Danan," teriakku kepada Danan sembari melindungi Aswangga dan Kepala Desa.
Kalau kamu melindungi mereka, aku nggak akan segan-segan, ucap Danan dengan geram. Aku iki koncomu Danan, tenang dulu, ucapku berusaha meyakinkan Danan. Namun Danan tidak peduli, ia menyerangku dan menerjang keluar mengejar Aswangga dan kepala desa. Sebuah pukulan yang diselimuti mantra penguat dihujamkan kepada Aswangga. Namun anak buah Aswangga mencoba menahannya dan mereka berakhir dengan terbaring tak berdaya di tanah. "Piye iki Pak Kades?" tanya Aswangga pada Pak Kades yang ada di sampingnya. "Wis, kamu tenang dulu," jawab Pak Kades sambil menyiapkan sesuatu dari kantongnya. "Aku tidak punya pilihan, sepertinya aku harus melawan Danan dengan kekuatan penuh sebelum ia menghabisi para warga desa. Kematian pun tak cukup untuk membalaskan rasa sakit Laksmi." Danan bersiap sekali lagi membaca mantra untuk menyerang Aswangga, namun aku berhasil mementalkannya. "Kalau kamu mau menghabisi warga desa, berarti lawanmu adalah aku," ucapku berdiri di tepat di hadapan Danan. "Baik, kalau itu maumu," jawab Danan tanpa banyak bicara. Ajian lebur saketi adalah ilmu pukulan jarak jauh andalan Danan. Ia merapalkan itu dan mengarahkan kepadaku. Sulit untuk menghindarinya, namun dengan meminjam kekuatan Wanasura, roh kera pelindung dari hutan, Wana Marta, aku mampu melompat setinggi-tingginya dan menghindarinya. Pukulan keras kuhampirkan pada tubuh Danan yang membuat ia terpental. Secara fisik, harusnya ia tak bisa menahan pukulanku yang diselimuti kekuatan roh Wanasura. Suara gamelan terdengar semakin keras. Danan merespon suara itu dan bangkit lagi seolah tak terjadi apa-apa. Ia membaca mantra dan menarik sebuah keris dari sukmanya. "Hei Danan, edan kowe, arep mateni aku," teriakku. Danan tidak menjawab. Kali ini ia benar-benar dikuasai setan Laksmi itu. Ia menghujamkan keris itu dan setiap serangannya menimbulkan getaran yang sangat kuat. Aku hanya bisa menghindar dan menghindar. Satu tusukan keris itu bisa saja langsung mengakhiri nyawaku. Sesekali aku berhasil menyerang Danan dan dengan kekuatan penuh, namun suara gamelan itu kembali memaksa Danan untuk menyerangku. "Mati, kalian semua harus mati." Hanya ucapan itu yang terus keluar dari mulut Danan saat menyerang kerisnya. Seandainya aku punya mantra pemanggil seperti Danan, mungkin aku bisa memanggil Geni Baraloka untuk memulihkannya. Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain. Aku harus memanggil tubuh fisik Wanasura untuk melawan Danan, walau dengan bayaran sebagian dari sisa umurku. Sebuah pukulan kuhantamkan ke tanah. Danan dan seluruh benda yang ada di sekitarku terpental. Setidaknya jarak ini cukup untuk membuat melakukan pemanggilan. "Danan, jangan dendam padaku." Aku membentuk posisi meditasi dan merapalkan sebuah mantra pemanggil. Namun belum sempat selesai, suara pukulan gong besar terdengar dari dalam hutan. Nada gamelan itu mulai berubah, rasa panas terasa dalam tubuhku. Alunan nada gamelan terngiang tanpa henti di kepalaku yang memaksa tubuh ini untuk mengikuti iramanya. "Pak Sardi, gunakan tabuh atau ringin itu," perintahku pada Pak Sardi untuk menghilangkan kutukan ini dari tubuhku. Namun sepertinya tidak sempat. Pukulan Danan sudah di hadapan wajahku dan membuatku terpental. Ia mengejar dengan keris di tangannya dan bersiap menghunuskannya kepadaku.
Suara pukulan gong dari tabu Waturingin mendengung. Kutukanku terlepas. Aku berhasil menggerakkan tanganku dan menahan keris Dandan walau dengan luka di tanganku. Sekali lagi pukulan keras dihujamkan Dandan padaku, kali ini dari jarak dekat yang membuatku memuntahkan darah kental berwarna merah dari mulutku. Mati di tangan sahabatku sendiri sama sekali hal yang tak pernah kupikirkan. Namun saat ini keris pusaka yang sudah berkali-kali menyelamatkan nyawa kami sudah berada di depan wajahku untuk menghabisi nyawaku. Oke ya, itu tadi cerita dari Gending Alas Mayit Hasutan Iblis episode 13. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen.